وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak ibu-ibu yang semoga Allah merahmati kita semua dan mantapkan hidayah di atas hati-hati kita, kemudian lisan kita, amalan kita, hingga menuju kepada ajal kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di malam ini kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah, malam ini kita adakan di rumahnya Bu Hati, dan semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada kita semua. Demikian juga kepada yang telah meninggal, semoga Allah mengampuninya dan membalas amalan-amalan kebaikannya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasannya idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Ketika anak Adam ini meninggal, maka terputuslah amalnya, melainkan 3 hal. Rasul menyebutkan, yaitu sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat yang ditinggalkan, yang diajarkan, yang diwasiatkan kepada manusia, terutama kepada famili-familinya. Kemudian juga walidin salihin yadullah, yaitu para anak-anak soleh yang mendoakan kepada orang-orang yang telah mendahului kita. Maka ibadillah azakumullah, wajib bagi kita untuk memperdalam ilmu agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kesempatan yang pendek ini kita akan mengkaji kajian kita dari kitab Adabul Islamiyah. Maka dalam kesempatan yang pendek ini kita akan membahas adab menuntut ilmu. Karena adab menuntut ilmu ini adalah penting. Ketika seseorang tidak memiliki adab-adab tentang menuntut ilmu ini, maka dikhawatirkan, bahkan bisa jadi dia tidak berhasil di dalam menuntut ilmu agama, dan dia bisa merugi dari ilmu-ilmu yang dia pelajari karena dia tidak memiliki adab ini. Mungkin ilmunya tidak bermanfaat bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi masyarakatnya, atau bagi negaranya. Rasulullah SAW mengingatkan kita semua, ya fidina azakumullah, bahwasannya kebaikan itu adalah ketika seorang difahamkan dalam agamanya, yaitu ketika seorang memahami agamanya dengan benar, maka dia telah diberikan kebaikan yang sesungguhnya. Dia telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu pemberian yang banyak. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan, yufaqihu fiddin, yaitu orang-orang yang dia memiliki ilmu, kemudian dia mengamalkan ilmu tersebut. Allah juga menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 299, di sana dijelaskan, huktil hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah memberikan hikmah kepada orang-orang yang dikehendakinya. Wa man yu'til hikmata, barang siapa yang diberikan hikmah pemahaman Islam yang benar, faqad utiya khairan katsira, maka dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Artinya apa? Kebaikan itu tidak hanya diberikan yaitu berupa rizki dari keduniaan. Dan dijelaskan kebaikan yang banyak, yang benar-benar kebaikan itu adalah ketika seorang dia difahamkan dalam agamanya, sehingga ketika dia menghadapi naik turunnya kehidupan ini, dia bisa mengatasi dengan ilmu yang dia fahami dari agama yang benar ini. Maka idza fidina azakumullah, Allah menjelaskan yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberikan hikmah pemahaman, maka dia telah diberikan oleh Allah kebaikan yang banyak, ya.
Janganlah kita palingkan diri-diri kita dengan melihat orang-orang yang diberikan keduniaan, diberikan senantiasa sehat, senantiasa mendapatkan ketenaran, senantiasa mendapatkan kebaikan-kebaikan dunia, tapi mereka jauh daripada pemahaman Islam yang benar. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya fillah azakumullah, nanti suatu saat orang-orang yang seperti ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga yang belajar ilmu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul menjelaskan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala arba'ah. Nanti ketika seorang telah meninggal, kemudian dia dibangkitkan, kemudian dia dihisab, kemudian dia tidak akan beranjak, tidak akan bergeser kakinya sebelum ditanya 4 hal. Yang pertama adalah an umrihi fima ablah, umur kalian dihabiskan untuk apa? Wa an ilmi fima fa'alah, kemudian ilmu kalian diamalkan tidak? Kemudian belajar ilmu tidak? Makanya ini pentingnya seorang belajar ilmu. Kemudian wa an malihi min aina itasaba wa fima afaqah, kemudian harta yang dianugerahkan keduniaan ini diinfakkan kemana, kemudian diperoleh dari mana, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa an jismi fima ablah, kemudian jasad-jasad kalian ini digunakan untuk apa? Sebelum bisa menjawab itu semua, seseorang tidak boleh dia beranjak sedikit pun. Maka yauhidina azakumullah, menuntut ilmu adalah perkara yang sangat besar. Ya, bahkan dijelaskan oleh para ulama apa? Afdhalul jihad fi hadzal asr, seutama-utama jihad di waktu sekarang. Karena apa? Karena sekarang ini kita lagi sedang ada apa? Peperangan yang bersifat perang dingin, atau orang bilang perang pemikiran, perang pola pikir. Ketika seorang hidup, dia melihat TV, kemudian dia mengikuti gaya hidup TV, kemudian dia melihat tetangga dan mengikuti gaya hidup tetangga, padahal itu semua tidak diajarkan dalam ilmu agama, maka pola pikir seseorang bisa berubah. Maka pentingnya seseorang untuk dia menuntut ilmu dan mengetahui adab daripada talabul ilm. Ya hadirin azakumullah, saya menjelaskan di sini, inna talabal ilma min ajalin ibadah. Sungguhnya menuntut ilmu adalah suatu ibadah yang di sana merupakan ibadah yang akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibnihi yatawassalu al-abdu ila ma'rifati rabbih azza wa jalla, yang dengan sebab menuntut ilmu itu seseorang bisa menghantarkan dirinya kepada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa adahuquhu alaih, dan dia mengetahui menunaikan daripada hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika khuluqul khalqi, yaitu juga untuk menunaikan daripada hak-haknya dari makhluk. Ketika seorang memiliki ilmu, maka dia akan mengerti haknya Allah dan haknya makhluk. Kalau orang bilang apa? Hablu minallah wa hablu minan nas. Ya, hubungan antara Allah dan hubungan dengan manusia. Maka ahli sunnah adalah orang apa? Yang paling mengerti, yang paling memahami daripada hak-haknya manusia. Penuntut ilmu yang benar itu adalah mereka yang paling a'rafu fi huquqi nas, mereka yang paling tahu daripada hak-haknya manusia. Untuk itu yafidina azakumullah, Syekh menyebutkan di sini, waqad madahallahu taala ahlul ilmi biqali, Allah telah memuji, Allah telah menyanjung orang-orang yang menuntut ilmu dengan firman-Nya, qul yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ya, dijelaskan dalam surat Az-Zumar ayat 9. Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Yaitu orang-orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Allah juga menjelaskan dalam surat Al-Mulk, afaman yamshi mukhiban ala wajhi ahda am yamshi sawiya ala siratal mustaqim, apakah sama orang-orang yang berjalan telungkup, ya, yang berjalan merangkak dengan orang-orang yang berjalan tegak lurus? Sama tidak? Tentu beda. Orang-orang yang berjalan telungkup, orang-orang yang berjalan merangkak,
ini adalah disebutkan orang-orang yang tidak memiliki ilmu, orang-orang yang jauh daripada dunia ilmu. Kemudian orang-orang yang berjalan lurus, ini adalah orang-orang yang senantiasa berada di atas bimbingan ilmu. Dan janji Allah Subhanahu wa taala dijelaskan dalam surat Al-Mujadilah. Sana jelaskan, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansudu fansudu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah menyebutkan di sana, wahai orang-orang yang beriman, ketika dikatakan kepada kalian untuk berlapang-lapang dalam majlis, berlapang-lapanglah, jangan malas, ya, berlapang-lapanglah. Kemudian Allah akan melapangkan kalian. Ketika kalian disuruh untuk berdiri, berdirilah, maksudnya untuk berjihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala, maka berdirilah. Maka dijelaskan, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah pasti akan mengangkat orang-orang yang berilmu dan beriman beberapa derajat, yaitu beberapa tingkatan. Ini wafidina azakumullah. Antum ingat kisahnya siapa? Seorang yang hakim yang memiliki badan yang bongkok, al-hadis. Ya, beliau itu ketika tawaf masih kecil, kemudian tawaf mengelilingi Ka'bah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, selamatkanlah leherku daripada api neraka. Padahal dia seorang yang bongkok. Seorang yang bongkok kan nggak punya leher, Pak, ya. Selamatkanlah leherku dari siksa api neraka. Ya, seorang yang bongkok. Dan julukan-julukan seperti ini ketika ini sebagai tanda, ini boleh, ya, bagian daripada sebagai pengenalnya. Kemudian ada seorang wanita di sisinya yang sedang tawaf juga. Ya akhi, ya, Anda ini kan seorang yang bongkok, lehernya nggak punya, ya. Tapi kenapa Anda meminta dilindungi leher Anda dari siksa api neraka? Pada saat itu siapa? Ya, ahli hadis ini, bahwasanya beliau ini merasa sakit hati. Kemudian beliau pulang mengadu kepada ibunya. Kemudian diadulah dari kejadian tadi, diadukan kepada ibunya, bahwasanya dia sedang berdoa, kemudian diejek siapa? Perempuan. Ya. Kemudian ibunya mengatakan, wahai anakku, sesungguhnya tidak ada yang bisa mengangkat derajatmu melainkan al-ilmu. Maka Allah menyebutkan, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Dan Allah menyebutkan innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bi akharin. Allah juga akan mengangkat dengan Alkitab, yaitu Al-Quran yang dipahami dengan benar, maka dengan beberapa tingkatan dari derajatnya. Kemudian menuntut ilmu lah, ya, Syekh Abdul Rahman ini. Kemudian menuntut ilmu dengan adab-adab yang diajarkan oleh para ulama, ya. Kemudian beliau menjadilah seorang yang disebut sebagai qadi. Apa qadi, Pak Arno? Hakim, seorang hakim, ya, tapi dia seorang yang bongkok, seorang yang tidak punya leher. Kemudian di sana wafidina azakumullah, perhatikan, seorang yang dulunya diejek, kemudian duduk di bangku hakim. Banyak orang-orang yang nggak tahu adab, ya, kemudian datang kepadanya minta fatwa, jadi apa dia? Jadi orang bongkok dia, karena dia bongkok-bongkok kepada Syekh Abdul Rahman. Jadi dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Dan ini menunjukkan bagaimana tingginya ilmu agama, sehingga seorang hendaknya benar-benar menuntut ilmu agama dengan sungguh-sungguh. Imam Syafi'i mengatakan lan tanwa ilma illa bisistatin. Ya, seorang tidak akan bisa menuntut ilmu, tidak akan bisa menggapai ilmu melainkan dengan 6 hal. Yang pertama ya? Dengan kecerdasan, zakaun. Yang kedua Pak Ahmad? Dengan bulghatun, dengan biaya. Yang ketiga Abu Rizki? Dengan istiadun, ya, dengan sungguh-sungguh. Yang keempat Pak Iwan? Hirsun, ya, kebagian hirsun biar semangat, ya kan? Yang kelima Pak Arno, bersama Ustaz apa? Sunnahul Ustaz.
Nah, kemudian Pak Agus, bitulugi zaman. Jadi 6 ini kalau ingin dapat ilmu. Yang pertama adalah dengan kecerdasan. Bagaimana seorang dibilang cerdas? Ya, ada 2 tipe yang pernah kita jelaskan, yaitu yang cerdas dari kecil memang dia seorang yang cerdas. Tapi ada seorang yang dahulu nggak bisa bicara, susah bicara. Kemudian dilatih menjadi cerdas. Karena Ibnu Qayyim mengatakan bisikan-bisikan kebaikan itu kalau dibisikkan ke hati saja, dimasukkan begitu saja, ya, keluar saja dari lisan, kemudian akan menjadi kebiasaan daripada amal. Itu kalau kita biasa membisikkan ke dalam hati kita, ya. Tidak usah dihafal, tahu masuk saja gitu. Kemudian kalau mau dikeluarkan, keluar saja. Karena ini adalah kebaikan yang dibisikkan ke dalam tempat yang benar. Ya, hati itu ibarat wadah, ya. Ini wafidana azakumullah. Maka ketika seorang ingin mendapatkan ilmu, dia harus cerdas. Kemudian yang kedua dengan biaya, membeli kitab, membeli pena, ya. Kemudian yang ketiga dengan bersemangat, hirsun, kemudian dengan ijtihadun, dengan sungguh-sungguh, kemudian suhbatul ustaz, bersabar dengan ustaz-ustaz, ya, dan bersabar bersama orang-orang saleh lain, ya. Nanti termasuk ada dalam adab menuntut ilmu. Kemudian yang terakhir adalah bitulugiz zaman. Gak ada menuntut ilmu semalam, ya, setengah jam seperti ini atau 1 jam, kemudian dapat 1 kitab atau selesai semua adab. Seperti itu tidak ada. Tapi dengan waktu yang lama. Nah, maka Allah juga menjelaskan ihfidna azakullah innama yahsallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dari kalangan para ulama. Ya, sehingga seseorang ini sungguh-sungguh di dalam beribadah. Dia melihat dengan basirahnya. Makanya bedanya sampai Rasul menjelaskan lau ta'lamu ma'lamu la bahaitum katsiran wa dhahikum qalilan. Seandainya kamu tahu dari apa yang saya tahu, kamu akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Ini menunjukkan apa? Bedanya orang yang tahu dengan orang yang enggak tahu. Kalau orang yang enggak tahu dikasih harta yang banyak, dia foya-foya, dihabiskan untuk beli apa saja, ya. Tapi kalau dia orang yang tahu, dia takut ini amanah, maka dia harus arahkan untuk menuju kepada jalan Allah. Kemudian ketika dia berikan umur yang panjang, dia tahu bahwasanya umurnya tiap detiknya ini harus digunakan untuk menabung, ya, di jalannya Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan akhirat. Dengan membaca zikir bagian menabung, beramal kebaikan bagian daripada menabung, menuntut ilmu juga menabung. Ini wafidina azakumullah. Maka dijelaskan oleh di sini bahasanya waja'ala subhanahu al-ilm wasilatun litawasuli ila khasyati azza wa jalla. Sungguhnya ilmu itu adalah wasilah menuju kepada seorang ini bisa khasyah, ya. Khasyah ini lebih khusus daripada takut, ya. Kalau khasyah itu disertai dengan ibadah, sehingga seorang ini dia ucapkan rasa takutnya untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengerjakan dengan bersegera dari amal-amal yang akan dia bawa untuk matinya. Karena Rasul mengatakan apa? Atau yadba'ul mayyit as-salasah, yang akan mengikuti mayit itu ada 3. Apa saja? Ahluhu, maluhu, wa amaluhu. Ketika seorang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang akan mengikuti mayit dia ingat, yang akan ikuti saya 3. Apa itu? Keluarganya, hartanya, amalnya. Fayarji'u sami, yang akan kembali 2. Keluarganya pulang lagi, enggak mau nemenin di alam kubur, ya. Kemudian hartanya juga demikian, enggak mungkin dibawa di sisinya. Yang menemani dia apa? Amalnya. Ya, makanya yafidina azakumullah bahwasanya al-amal samaratul ilm. Ya, amal ini nanti buah daripada ilmu. Makanya hendaknya kita perhatikan benar dari adab-adab menuntut ilmu. Nah, yang pertama yang harus kita penuhi supaya kita benar mendapatkan ilmu, tahri'atul halal, yaitu memilih makanan yang halal. Adabnya seorang yang mau mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala,
dia harus memilih makanan yang halal. Termasuk adab memakan. Banyak orang makan nggak tahu adab, makan tangan kiri sambil berdiri, tidak pernah membaca basmalah, tidak pernah berlindung kepada Allah atau lupa, maka akan menjadi tempat sarangnya syaitan. Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibatin ma razaqnakum. Orang-orang yang beriman, makanlah dari apa-apa yang baik yang dirizkikan kepada kalian. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 173. Memakan makanan yang halal ini wajib bagi setiap muslim. Fa huwa ajabu ala talibil ilmi, dan dia lebih wajib kepada talabul ilmi. Kepada seluruh muslim wajib, karena kita diharamkan untuk makan makanan yang haram. Dan lebih-lebih kepada talabul ilmi. Karena apa? Ketika seorang memakan makanan yang haram, maka dia diharamkan pula dari mendapatkan barokahnya ilmu. Berapa banyak orang yang ngaji sampai 60 tahun, ya, sampai mati, tapi matinya dalam kemaksiatan. Berapa banyak? Ya. Orang yang belajar ilmu agama sudah diulang-ulang, tapi dia tidak paham-paham. Berapa banyak? Banyak sekali. Makanya ada sahabat dari ayahnya Imam Bukhari, ya, yang di sana bertanya tentang keanehan yang dimiliki oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari itu ketika datang ke mana, ke Irak, ya, di sana diuji dengan 100 hadis. Kemudian dari 100 ini 10 orang menguji bahwa 10 hadis dibolak-balik, ya. Kemudian apa? Imam Bukhari disuruh mengurut daripada hadis ini, Imam Bukhari hafal, ya. Walaupun dari ceritanya bahwasanya orang-orang ini apa? Ketika dibolak-balik, Imam Bukhari mengatakan nggak kenal hadis ini. Karena apa? Dibolak-balik, ya. Tapi beliau susun lagi 100 hadis itu persis sebagaimana matan dan sanadnya. Ini Imam Bukhari. Dan beliau kalau ngaji seperti ini, seminggu berikutnya baru dicatat, ya. Kalau antum seminggu berikutnya sudah lupa, ya. Jangankan kok ingat satu kata pun, ya. Ya. Satu kata pun enggak terlintas dalam hati. Makanya Rafidina Azzaqullah, ketika itu sahabatnya, bapaknya Imam Bukhari bertanya kepada ayahnya Imam Bukhari, apa sih sebenarnya yang kamu lakukan ketika Imam Bukhari semasa kecil sampai dewasa? Ternyata apa? Beliau menjawab, rasa-rasanya saya tidak pernah memasukkan makanan haram ke dalam perut daripada anakku, yaitu Imam Bukhari. Termasuk ini ketika seorang makan, maka dia harus memenuhi adab-adabnya, walaupun anak kecil tetap harus ketika masak pun seperti itu, ya. Ketika ingin mendapatkan barokah baca bismillah, ketika mau disuapin demikian juga, ya. Kemudian ketika selesai mengucapkan doa-doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ifidina azakullah wa yamna'u ijabatud du'a, dan dia itu bisa menahan terkabulnya doa, ya. Jadi makanan-makanan yang haram ini yang bisa menahan dan tidak terkabulnya doa seseorang. Karena apa? Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadisnya, dzakara rajula yutilu safar. Rasul menyebutkan seorang laki-laki yang dalam keadaan safar yang sangat jauh, as'asa akbar, seorang yang rambutnya acak-acakan, bajunya compang-camping, yamuda yadihi ila sama, kemudian memanjangkan atau mengadahkan tangannya kepada langit, kemudian mengucapkan ya Rabbi, dia memanggil Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabb, belilah saya ini, kabulkanlah doa saya ini. Akan Nabi Rasul menjelaskan, wa mat'amuhu haramun, akan tapi makanannya adalah haram, wa masrabuhu haramun, dan dari minumannya adalah yang haram, wa malba'usu haramun, dan apa-apa yang dipakainya adalah haram, wa huddiba bil harami, dan apa-apa yang dimasukkan ke dalam perutnya adalah haram, wa ana yustajabu lidzalik. Bagaimana Allah akan mengabulkan doanya orang yang seperti ini? Tidak mungkin, ya. Yang dari dulu orang yang nggak sadar, ya Pak, ya. Ihdinas syiratal mustaqim.
Berapa banyak orang yang minta doa ini? Ya, setiap detik, bahkan setiap menit ada. Cekunian azan ya, nanti blura azan, kemudian Purwodadi azan. Setiap detik itu minta apa? Ihdinas siratal mustaqim 17 kali dalam sehari. Tapi berapa banyak yang terkabul? Berapa banyak yang benar-benar dia beratas jalan yang lurus yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, wa ana hadza siratal mustaqim fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih. Berapa banyak? Maka tadi disebutkan apa? Yu'til hikmata may yasha. Allah memberikan hikmah kepada orang yang dipilih, yang dikehendaki. Wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan barang siapa yang diberikan hikmah pemahaman yang benar di atas jalan yang lurus, dia adalah diberikan kebaikan yang banyak. Maka ini wafidana azakumullah. Berapa banyak orang yang minta ya doa seperti ini tapi tidak terkabul. Ya. Imma dia tidak mau mengejarnya, atau imma dia tidak mengerti artinya itu apa, atau memang dia tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hidayah itu ada dua ya. Hidayah bayan, hidayah taufik. Sudah diberikan khutbah, diberikan majlis seperti ini. Ya. Tapi taufiknya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yahdi man yasha ila siratal mustaqim. Allah berikan petunjuk kepada orang-orang yang dikehendaki kepada jalan yang lurus. Maka ini wafidina azakumullah, pentingnya seorang untuk memilih makanan yang halal. Kemudian yang kedua, al-ihtisadu fil akli was syarbi, yaitu sederhana di dalam makan dan minum. Seorang penyair mengatakan, fa inna da'a aksaru matarahu, sesungguhnya banyak penyakit apa yang kamu lihat yakunu minat ta'ami as-sarabi, terjadi karena makanan dan minuman. Ya Pak ya, itu enggak Pak Ahmad? Berapa banyak penyakit yang kalian lihat pada orang-orang, ada stroke, ada liver, ada macam-macam. Itu disebabkan apa? Disebutkan bahwasannya apa? Yakunu minat ta'ami as-sarabi, disebabkan oleh makanan atau minuman. Minuman yang paling ganas apa? Narkotika, atau minuman-minuman yang memabukkan. Ini bahaya, ini akan merusak. Ya. Kemudian minuman-minuman yang tidak ada manfaatnya, yang banyak ini bahan pengawetnya tentu. Ya. Dan dijelaskan memang makanan dan minuman yang alami ini yang lebih baik. Ya. Air sama makanan-makanan pokok ini yang paling baik. Ini wafidun azakumullah. Maka saya menjelaskan bahwasanya ketika seorang dia banyak makan dan banyak minum, ini akan melemahkan pikiran dan kecerdasan. Seorang yang disebutkan ya di sini adalah kasratul naum, banyak tidur. Kalau sudah banyak makan, banyak minum, banyak tidur ya Pak ya. Gandengannya ini ya. Nah, kemudian haslun, dia seorang yang malas beribadah. Ya. Kemudian disebutkan bahwasannya akan timbul banyak penyakit. Makanya seorang penuntut ilmu kalau ingin mendapatkan ilmu benar, sederhana dalam makan. Kemudian ada berikutnya, tahalusu min fudul kalami wa naumi wa wiriha, menghindari dari banyaknya bicara dan banyaknya tidur. Kalau seseorang ingin mendapatkan ilmu yang barokah, yang nafi', maka dia harus menghindari banyaknya berbicara yang tidak ada manfaatnya dan banyaknya tidur atau yang selain daripada itu. Dijelaskan oleh Yazid Ibni Abi Habib, inna min fitnatil alim ayyakuna kalam ahabu ilaiha min istima'. Sesungguhnya penyakitnya orang-orang yang berilmu itu adalah bicara. Penyakitnya orang-orang yang berilmu apa? Banyak bicara. Wa fil istima'i salamah wa ziyadat fil ilm. Padahal di dalam mendengarkan itu ada keselamatan dan tambahan ilmu. Ya. Wal mustami'u sarikul mutakalim. Sedangkan orang-orang yang mendengar itu adalah serikat,
ya, menguatkan orang-orang yang bicara. Kalau antum sudah punya ilmu, ada orang yang sudah mau bicara, itu sudah pernah diajarkan, ini akan menjadi apa? Penguat, ya, serikat bagi orang-orang yang mendengar maupun yang berbicara. Nah, innal mutakalima la yanzura fitnah. Tidaklah seorang yang banyak bicara itu hanyalah dia menunggu fitnah. Wa innal munsita la yantazura rahmah. Dan tidaklah seorang yang banyak diam tapi dia punya ilmu banyak, Pak. Itu adalah menunggu rahmah. Ya, Masya Allah. Maka Rasul menyebutkan apa? Falyakul khair aw liyasmut. Berkatalah yang benar. Ya, karena setiap perkataan ini akan ditanya kan tadi kan? Wa an ismihi bima ablah. Jasad kalian ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, termasuk lisan, semuanya dari anggota tubuh. Maka ketika seorang dia berjalan, mengatur jalannya, mengatur apa? Bicaranya, mengatur perbuatannya, bahkan lintasan hatinya diatur, ya. Makanya dicatat ma yalfitu min qaulin illa ladai raqibun atid. Ketika dicatat malaikat pencatat kebaikan-kebaikan semua. Orang-orang yang diberikan catatan amalnya dari tangan kanannya, ini adalah orang-orang yang berbuat baik, menjaga hatinya, menjaga lisannya, perbuatannya, ya. Kemudian dia akan menerima catatan amalnya dari tangan kanannya, karena dia tidak memperbanyak untuk berbicara, berbanyak tidur yang gak ada manfaatnya. Wafidina azakullah. Untuk itu kita koreksi pada diri kita untuk tidak memperbanyak makanan dan mengatur makanan, memperbanyak, ya, mempersedikit apa bicara, kemudian memperbanyak mendengar dan banyak menelaah orang-orang yang memiliki keutamaan. Kemudian ada berikutnya, atahalusu minal mukhalifati syar'i, menghindari dari menyelisih syariat, artinya menghindari kemaksiatan, baik yang zahir maupun yang batin. Masya Allah, yang batin saja diperhatikan. Yang batin, Pak. Oh, di sana ada tokel. Ini Mas ya, pengen ikut, baru dibatin, diperhatikan ya, nggak jadi. Berarti dapat apa? Satu kebajikan. Kalau dijalankan, dapat satu kejelekan. Ya. Yang batin saja bisa apa? Jadi amal, Pak. Ya. Bahkan amalan-amalan hati itu banyak sekali dijelaskan. Ya, dalam kitab usul salat di sana jelaskan amalan hati itu banyak sekali. Makanya saya menyebutkan yang zahir maupun yang batin. Kemaksiatan itu yang zahir maupun yang batin. Ya. Karena namanya al-iman itu apa? Tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa arkanu bil jawarih. Sehingga semuanya berkaitan. Ada seorang yang dia sungguh-sungguh dalam amalannya, ternyata hatinya adalah seorang pendusta, ya. Seperti itu. Maka ibadina azakumullah, fa innal ilma nurun min Allah Ta'ala yadhihu fi qalbin man yasha' min ibadihi. Sungguhnya ilmu itu adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengannya Allah menghujamkan, ya, menumpahkan di dalam hati kepada orang yang dikehendakinya dari hambanya. Wal ma'asi wal mukhalifati wa dhahirati wal batinati lima yahjubu dzalika nur. Adapun maksiat, kemudian penyelisihan yang bersifat zahir dan batin, ini bisa, ya, menutupi dari cahaya ini. Berkata kisah yang sangat masyhur Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i mengatakan, ya fidina azakumullah, saqautu ila waqi'i su'an hifzi. Aku mendatangi kepada Imam Waqi', guru saya, tentang perihal jeleknya hafalanku. Fa arsadani ila tarkil ma'asi. Kemudian Imam Syafi'i diberikan wejangan oleh Imam Waqi' untuk meninggalkan kemaksiatan. Kemudian Imam Waqi' mengatakan, wa qala i'lam, ketahuilah, bi anal ilmu nurun wa nurullahi la yuhda li asyi. Sesungguhnya ilmu ini adalah cahaya, dan cahaya itu tidak akan diberikan kepada pelaku
maksiat. Kalau ingin mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka jauhilah kemaksiatan. Kalau ingin hafal Al-Quran, ya mungkin beberapa juz saja. Kalau ingin mendapatkan hafalan-hafalan yang bagus, maka apa? Tinggalkanlah kemaksiatan, yang zahir maupun yang batin. Coba, siapa yang berani ngadu hafalan sama anak-anak santri, ya? Sampai ada ikhwah kita yang baru yang umurnya sudah besar mengakui bagaimana hebatnya hafalan anak-anak, karena mereka nggak pernah bermaksiat. Ya, apa yang mereka dengarkan masuk, diulangi seperti itu. Ya, makanya ini wafidun azakumullah banyak menimpa kaum dewasa, ya sampai tua. Ima dia bermaksiat dalam hatinya, perkataannya, ya, atau bahkan dalam perbuatannya. Kemudian ada berikutnya ketika menuntut ilmu adalah al-ikhlasu niyah lillah. Anak kira ini adalah perkara yang sangat pokok, ya. Karena kaidah yang sering kita sampaikan bahwasanya an-niyatu syartun lisairil amal dia shalahu wal fasadu lil amal. Niat ini adalah syarat diterimanya amal. Ya. Dengan niat bisa rusak apa yang dikerjakan. Menuntut ilmu, niatnya salah, bisa rusak. Ingin disebut ustaz misalnya, ya. Atau pengen diagungkan di sisi masyarakatnya, pengen dipuji, pengen didengar, pamer, ya. Seperti itu. Ini adalah niat-niat yang salah. Atau ima dia menuntut ilmu pengen mendapatkan keduniaan, ya. Ketika dia mondok, ketika dia belajar, ketika dia bermajlis, oh karena si fulan itu baik sama saya, ya, biar saya dikasih tambahan intensif, ya. Tambahan pinjaman, tambahan yang lain, jangan seperti itu, ya. Menuntut ilmu lillahi ta'ala, diberi gak diberi, menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ini adalah sikapnya orang-orang yang ketika dia dipuji tetap saja dia jalan, ketika dia tidak dipuji dia jalan. Nah, ini cirinya orang yang ikhlas. Kalau orang yang nggak ikhlas itu ketahuan. Ketika dia dipuji dia sungguh-sungguh, ketika nggak dipuji dia melempem. Ini orang yang tidak ikhlas. Maka dikoreksi pada diri kita, semuanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kalau ada kritikan dan sanjungan adalah sesuatu untuk didahulukan kebaikan di dunia ini, dan kritikan hendaknya kita perbaiki dari apa yang dikritiknya. Nah, karena kira ikhlas sudah sering dijelaskan. Ada berikutnya adalah tafrihul qalb lil ilmi wa qad'u sawawil, memusatkan hati dan membatasi kesibukan dunia pekerjaan. Siapa yang sibuk ini? Kalau ditanya ayo taklim sibuk, kayaknya kan? Ternyata adabnya seperti ini. Kalau kita nuruti kesibukan, ya, siapa di antara kita yang gak sibuk? Ada yang dari pulau ke pulau, dari laut ke laut, ya. Ada yang dari provinsi ke provinsi. Kita semua super sibuk. Dan antum lihat bagaimana hadisnya Rasulullah SAW. Ya, Rasul menyebutkan apa? Perumpamaan dunia yang disebutkan, yang digeluti, yang sibuk itu loh. Itu sebagaimana seorang mencelupkan jari jemarinya ke dalam laut, maka lihatlah yang nempel. Yang nempel ini adalah dunia. Yang tertinggal itu akhirat, Pak. Yang tertinggal sebanyak lautan itu akhirat. Jadi kalau dunia itu cuma sesuilnya, maka jangan sampai alasan, ya, tentang kesibukan ini menghalangi seorang untuk menuntut ilmu. Nah, ini wafidina azakullah. Kemudian ada berikutnya adalah mencari guru-guru yang baik akhlaknya, baik akidahnya, ya. Ini penting dan nasihat buat kita semua para guru, ya, harus memberikan teladan kepada murid, orang-orang yang belajar. Karena ketika seorang memiliki ilmu yang banyak kemudian menyelisih dari ilmunya, ini dia berpaling daripada hakikat ilmu tersebut. Semakin banyak ilmunya, semakin banyak dipalingkan, semakin jelek, kelihatan jelek. Ya, seperti itu. Makanya pentingnya seorang untuk apa? Berguru kepada orang-orang yang soleh. Demikian juga orang-orang yang soleh ini, ya, senantiasa membimbing
menghormati ya orang-orang yang dibimbingnya, menghargainya dan mengajak kepada hidayah dengan hikmah sebagaimana adab-adab dakwah ilallah. Nah, kemudian berikutnya ada menuntut ilmu taqyidul ilma bil kitab, mengikat ilmu dengan tulisan. Wa dzalika li'anna al-insana qad yansil mas'alatu min masail ilmi. Yang demikian itu dikarenakan manusia itu terkadang lupa dari masalah-masalah ilmu dan dari perincian masalah-masalahnya. Lakinhu idza katabaha dzakarha. Tapi ketika dia menulisnya maka dia bisa mengingatnya. Wa sahla alaihi ruju' ilaiha, dan mudah untuk dia rujuk kepadanya. Walihada qala Abu Hurairah, ya, untuk ini Abu Hurairah mengatakan lam yakun ahadun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aksaru hadisan minni ila Abdullah ibn Amru ibn As. Beliau mengatakan, saya tidak pernah menemui seorang sahabat pun yang dia miliki hadis yang sangat banyak. Jadi periwayat hadis yang paling banyak itu adalah Abu Hurairah. Ya. Tapi Abu Hurairah mengatakan bahwasanya lam yakun ahadun min ashabi Rasulullah SAW aksaru hadisan minni ila Abdullah ibni Amru bin As. Abdullah ibni Amru bin As juga meriwayatkan sangat banyak hadis. Kenapa? Fa innahu kadaba walam aktub. Sungguhnya dia itu menulis dulu, sedangkan saya tidak menulis. Walihada waqad sabata ani adadi min sahabati wa tabi'in anahum qalu qayyidul ilma bil kitab. Dan juga ini disebutkan telah tetap dari beberapa sahabat dan tabi'in. Kemudian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam arada dzalika fi hadis marfu' illa Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala qayyidul ilma bil kitab. Dan juga disebutkan dalam hadis yang marfu' ya bahwasanya Rasul bersabda, ikatlah ilmu dengan kitab. Makanya beda Pak, orang yang punya kitab catatan dengan yang tidak. Ya. Ngaji nanti kalau sampai rumah bisa dimurojaah, ya, sebelum tidur dibaca poin-poinnya saja, ini masuk, daripada orangnya hanya mendengarkan. Karena kita bukan Imam Bukhari ya, hari ini didengarkan seminggu ingat gitu ya, tapi kita hari ini didengarkan nanti 1 jam sudah lupa ya. Nah, kemudian ada berikutnya al-amalu bil ilmi wa huwa al-muradu min wara'il ilm. Mengamalkan ilmu ini adalah merupakan kewajiban dari yang diwajibkan kepada seseorang, dan lebih utama lagi kepada ahlul ilmi atau orang-orang yang menuntut ilmu. Karena dengan beramal ini yang dimaksudkan daripada kandungan ilmu. Kalau ilmu nggak diamalkan, nggak ada gunanya. Sampai kita ingat bagaimana perkataan para pendahulu kita yang saleh, yang mencari ilmu saja belum tentu dapat. Bagaimana yang tidak mencari? Yang dapat ilmu saja belum tentu beramal. Bagaimana yang tidak dapat ilmu? Ya, yang beramal saja belum tentu diterima. Bagaimana yang punya ilmu nggak diamalkan? Yang diterima saja belum tentu apa? Mendapatkan pahala penuh. Bagaimana yang beramal hanya seenaknya saja? Ya. Makanya semuanya tergantung bagaimana keikhlasan kita dan kesungguhan pengikutan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ini sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan, walaupun di sini dalam riwayat yang lain, la tazulu qadama 'abdi yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Di antaranya wa an ilmihi madza 'amila fihi. Tidak akan beranjak kaki seorang hamba di yaumul qiyamah sampai ditanya 4 hal. Di antara adalah tentang ilmunya, kemana diterapkan, ya, apakah diamalkan atau tidak. Yang terakhir, nasyarul ilm wa adamu katamin, menyebarkan ilmu dan tidak menutupi. Ini penting, pesan bagi kita semua. Kalau ingin ilmu ini tersebar,
Perhatikan bagaimana keutamaan ya menyebarkan ilmu. Wa hadza min zakatil ilmi syar'i. Menyebarkan ilmu ini zakatnya ilmu, Pak. Kalau ingin nambah ilmu, zakat ilmu. Kalau ingin barokah ilmu, bersih ilmunya, zakat dengan ilmu. Ketemu siapapun, ya diajak bicara, diarahkan kepada ilmu agama. Ya. Nah, dan jelaskan wa huwa haqqullahu 'alal 'alim wa talabil 'ilm ay ya'lama an-nasa kama 'alamahu ta'ala. Dan ini adalah haknya Allah untuk memberikan ilmu atau mengajari seorang alim dan talabil ilmi sebagaimana mereka telah mengajari manusia, yaitu orang-orang yang senantiasa mensiarkan, senantiasa mendakwahkan di antara mereka ilmu syar'i, kemudian saling menyeru di antara mereka untuk berbuat baik dan saling menyeru di antara mereka untuk menegakkan sunnah. Rasul menyebutkan man dala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan satu jalan kebaikan, maka pahalanya sama dengan orang yang mengerjakannya. Maka ketika punya teman yang dekat yang sekiranya bisa didakwai, ajak ngaji. Kemudian Rasul juga menjelaskan man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika minal ujurihim syai'an. Barang siapa yang menunjukkan kepada petunjuk, kemudian orang tersebut menjalankannya, maka pahalanya tidak akan berkurang sedikit pun yang menunjuki petunjuk itu mendapatkan tanpa mengurangi dari yang menjalankannya tersebut. Dan Rasul juga menjelaskan fallahi li ayahdiya Allahu bika rajulan wahidan khair laka min ayyakuna laka khumrun na'am. Demi Allah yang ketika seorang mendapatkan hidayah Allah melalui kamu, satu orang saja, maka itu disebutkan Rasulullah SAW khairul laka min ayyakuna laka humrun na'am. Lebih baik daripada kalian memiliki apa? Onta merah. Kemudian dilarang untuk menutupi ilmu yang terakhir disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 159. Jam berapa ini? Setengah 10. Nah, bisa dibaca dalam surat Al-Baqarah ayat 159, 160. Itu adalah larangan untuk menyembunyikan ilmu. Nah, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis yang dari Allah SWT yang salah dari anak yang baik. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.